Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya rangsang Meininks. Jadi rangsang Meininks ini biasanya kita lakukan penilaian ya untuk beberapa kasus, salah satunya seperti perdarahan subparanoid ataupun adanya meningitis ya, disebabkan oleh infeksi. Nah, jadi untuk rangsang Meininks ini yang pertama itu dilakukan ada beberapa tes, yaitu tes kaku kuduk, Wernicke sign, Brudzinski 1 sampai dengan 4 ya. Untuk yang pertama dulu kita lakukan ya, kita posisikan pasien ini dalam posisi berbaring tanpa menggunakan bantal ya, tapi Gusti. Jadi selanjutnya ini saya akan melakukan yang namanya pemeriksaan rangsang Meininks ya, untuk menilai bagaimana rangsang Meininks, untuk menentukan apakah ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan rangsang Meininks ini ya. Apakah Bapak Gusti bersedia? Iya, ya. Sebelumnya kita terlebih dahulu. Kemudian yang pertama kita lakukan penilaian terhadap kaku kuduk ya. Kaku kuduk pertama kita pastikan bahwa kepala pasien ini rileks ya, dengan cara Bapak Gusti kita gerakan kepala pasien ke kanan ya, Bapak Gusti rileks saja ke kiri ya, untuk memastikan kepalanya rileks. Kemudian meletakkan tangan kiri ya, Bapak Gusti di bawah kepala pasien, kemudian tangan kanan di atas daerah sternum ya. Kemudian di sini kita usahakan ya, kepala pasien ya rileks Bapak Gusti, menyentuh bagian tangan ya yang ada di atas sternum ya. Secara perlahan kita gerakkan. Kalau dia bisa menyentuh, maka tidak ada kaku kuduk atau kaku kuduk negatif ya, kalau dia bisa menyentuh tangan tersebut. Nah, kemudian setelah kaku kuduk kita ke Wernicke sign. Wernicke sign kita lakukan dengan cara memfleksikan ya paha itu 90 derajat terlebih dahulu ya. Setelah fleksi pahanya 90 derajat, kemudian kita ekstensikan ya bagian betis ya. Kita ekstensikan secara perlahan, kita nilai ya. Normalnya itu biasanya dia bisa ekstensi sampai sudut 135 derajat. Artinya tidak ada tahanan di 135 derajat ya, itu normal. Ya, kemudian kita turunkan tapi positif ya. Nah, kemudian setelah Wernicke sign, kita akan beralih kepada Brudzinski 1. Nah, Brudzinski 1 cara pemeriksaannya hampir sama ya dengan kaku kuduk. Nah, tapi Gusti kita tempatkan tangan ya di bawah kepala pasien, kemudian tangan kiri ya di bawah kepala pasien, dengan tangan kanan itu ada di bagian dada pasien, bagian dada atas pasiennya atau di atas sternum di sini. Nah, kemudian di sini kita fleksikan. Bedanya kalau tadi kaku kuduk secara lambat, kalau Brudzinski 1 kita fleksikan secara cepat ya, jadi begini. Nah, kita lihat apakah ada refleks pada ekstremitas bawahnya ya, atau ada refleks daripada kedua kaki ya, pergerakan refleks dari kedua kaki. Kalau ada berarti Brudzinski 1-nya itu positif ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kita lakukan penilaian Brudzinski 2. Brudzinski 2 ini sama dengan Wernicke sign, cuma kita melakukan pada sebelah kaki ya. Kalau Wernicke sign kita lakukan pada kedua kaki. Nah, kalau Brudzinski 2 kita fleksikan paha ya, panggul 90 derajat. Nah, kita fleksi, kemudian untuk betisnya atau kakinya kita ekstensikan ya, kita lihat ya pada kaki yang berlawanan ya, apakah ada pergerakan pergerakan fleksi pada kaki di bagian kontralateral yaitu sebelah kiri. Kalau ada maka Brudzinski 2-nya positif ya. Nah, kita sambil gerakan ya, kalau ada gerakan di kontralateralnya maka Brudzinski 2 positif ya. Untuk Brudzinski 3 kita lakukan pada os zygomatikus. Jadi kita lakukan penekanan pada os zygomatikus di sini ya, tapi Bapak Gusti. Nah, kalau kita tekan ada pergerakan dari ekstremitas atas pada kedua tangannya. Nah, kita tekan di os zygomatikus berarti Brudzinski 3 positif. Kalau Brudzinski 4 ya kita lakukan pada os pubis. Kita tekan os pubis. Nah, kita tekan, lalu kita nilai apakah ada pergerakan pada kaki. Kalau ada pergerakan pada kaki berarti Brudzinski 4-nya itu positif ya. Bapak Gusti sudah selesai pemeriksaannya ya. Bapak Gusti bisa duduk kembali ya. Selesai.